Hai semuanya, mungkin kalian orang yang benar-benar perlu dengerin ini sekarang. Mungkin kalian capek jadi kuat terus, capek jadi anak hebat yang harus selalu membuktikan diri. Kalau kalian ngerasa hidup kalian itu kayak lomba tanpa garis finish, dan kalian ngerasa cuma pantas dicintai kalau punya pencapaian, maka video ini bukan cuma konten biasa. Ini mungkin jadi wake up call buat kalian. Sering banget kita tumbuh di lingkungan yang nggak sadar ngajarin kita bahwa nilai diri itu harus dibuktikan. Harus dapat ranking, harus jadi kebanggaan keluarga, harus punya karir cemerlang, harus produktif, harus berguna, harus bermanfaat, harus ini, harus itu. Seolah-olah kita hanya layak dicintai kalau ada hasil yang bisa dipamerkan. Padahal hidup bukan kompetisi yang selalu harus dimenangkan. Dan kita bukan mesin pencetak prestasi. Tahu nggak, banyak orang dewasa yang masih ngerasa hampa walaupun secara objektif mereka udah sukses, udah punya gelar, punya pekerjaan tetap, penghasilan oke, mungkin bahkan udah punya keluarga. Tapi tetap ada suara kecil di dalam diri mereka yang bilang, belum cukup. Kamu harus lebih dari ini. Dan suara itu nggak pernah berhenti. Ini bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena dari awal mereka diajarin untuk ngukur nilai diri dari luar, bukan dari dalam. Kita sering lupa, cinta yang sehat itu nggak bersyarat. Tapi banyak dari kita tumbuh dengan cinta yang transaksional. Kalau nurut, baru disayang. Kalau pinter, baru dipuji. Kalau nggak bikin masalah, baru dianggap ada. Akhirnya kita belajar bahwa jadi baik itu artinya memenuhi ekspektasi orang lain. Dan kalau kita gagal, atau lelah, atau berhenti sebentar, kita langsung merasa nggak layak dicintai. Saya pernah ada di fase itu. Fase di mana saya ngerasa harus terus berguna, supaya nggak ditinggalin. Saya jadi people pleaser, susah nolak, takut ngecewain orang, karena saya takut dianggap nggak cukup. Saya kira, kalau saya bisa terus jadi hebat, maka saya aman. Tapi ternyata, itu bikin saya jauh dari diri saya sendiri. Saya capek, tapi nggak tahu kenapa. Saya ngerasa kosong walaupun kelihatannya baik-baik aja. Dan kalian tahu nggak? Banyak dari kita sebenarnya cuma pengen satu hal, diterima. Diterima dengan semua kelebihan dan kekurangan. Diterima meskipun kita nggak lagi produktif. Diterima meskipun kita gagal. Diterima meskipun kita cuma jadi diri kita sendiri, tanpa topeng. Tapi dunia ini seringkali ngajarin kita yang sebaliknya. Kamu harus lebih dulu membuktikan, baru layak dicintai. Ini yang disebut dengan conditional worth, nilai diri yang bergantung pada kondisi eksternal. Dan ini bahaya banget. Karena kalau kamu terus hidup dengan keyakinan bahwa kamu hanya bernilai kalau kamu berhasil, maka setiap kegagalan bakal terasa kayak akhir dunia. Kamu bakal hidup dalam kecemasan terus-menerus. Karena kamu ngerasa harus terus jadi versi terbaik tanpa ruang untuk gagal. Padahal, yang paling manusiawi dari manusia itu justru ketidaksempurnaannya. Kita tumbuh lewat kegagalan. Kita belajar dari rasa sakit. Dan kita jadi kuat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita tahu gimana rasanya bangkit. Kalian tahu nggak? Cinta diri itu bukan tentang ngerasa kita sempurna, tapi tentang bisa bilang ke diri sendiri, aku tetap layak dicintai meskipun aku belum sempurna. Self-worth itu bukan hadiah yang datang setelah pencapaian, tapi sesuatu yang udah melekat sejak kita lahir. Tapi memang nggak mudah sih. Apalagi kalau kita udah keburu terbiasa hidup dengan ekspektasi. Maka penting banget untuk belajar mengenali pola pikir yang salah tentang nilai diri. Misalnya, kalau kalian sering bilang ke diri sendiri kayak, aku gak berguna kalau gak kerja, atau aku gak berharga kalau gak punya prestasi, coba deh pause dulu. Tanyakan, dari mana asal keyakinan itu? Apakah itu benar? Atau cuma sesuatu yang tertanam sejak kecil? Satu hal yang bisa membantu adalah mulai membangun self-compassion, belas kasih ke diri sendiri.
Self-compassion itu artinya memperlakukan diri kita kayak kita memperlakukan sahabat yang sedang sedih. Kita nggak akan bilang ke sahabat, kamu gagal, kamu nggak layak dicintai. Tapi kenapa kita tega bilang itu ke diri sendiri? Jadi, mulai sekarang, cobalah perlakukan diri kalian dengan lebih lembut. Ucapkan hal-hal yang menenangkan, bukan yang menghakimi. Kasih waktu buat istirahat, bukan malah menyiksa diri dengan to-do list yang nggak habis-habis. Ingat, hidup bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang kebermaknaan. Kadang, kita butuh berhenti sejenak untuk bertanya, kenapa aku melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Apakah aku melakukan ini karena cinta? Atau karena takut? Karena kalau hidup kita dikendalikan oleh rasa takut gagal, takut nggak cukup, takut nggak disayang, kita bakal terus hidup dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Coba deh pikirin ini. Bayangkan ada bayi kecil di depan kalian. Apakah dia harus bisa jalan dulu baru kita sayangi? Apakah dia harus lulus kuliah dulu baru kita peluk? Enggak kan? Kita sayangi dia karena dia ada, karena dia hidup. Dan hal yang sama berlaku buat kalian. Kalian gak perlu jadi hebat dulu untuk layak dicintai. Kalian udah cukup dari awal. Kalian hanya lupa, karena dunia terlalu bising. Banyak orang juga nyangkut di jebakan comparison trap, jebakan perbandingan. Lihat Instagram, lihat TikTok, semua orang kelihatan sukses, keren, bahagia. Terus kalian ngerasa, kok gue gini-gini aja ya? Tapi kalian gak tahu perjuangan mereka. Kalian cuma lihat highlight, bukan realita. Dan itu bikin kalian makin merasa kurang, makin ingin membuktikan diri, makin jauh dari rasa damai. Saran saya, batasi konsumsi media sosial yang bikin kalian ngerasa gak cukup. Isi waktu dengan hal-hal yang bikin kalian lebih dekat dengan diri sendiri. Journaling, ngobrol sama teman yang suportif, meditasi, atau sekadar jalan kaki sore hari sambil refleksi. Pelan-pelan, kalian akan mulai kenal sama diri sendiri. Dan dari situ, kalian bisa mulai membangun cinta yang enggak bersyarat. Cinta yang bilang, aku mungkin belum sampai ke tujuan hidupku, tapi aku tetap layak dicintai di perjalanan ini. Cinta yang enggak bergantung pada seberapa banyak pencapaian, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup ini. Kita enggak bisa kontrol semua hal dalam hidup, tapi kita bisa kontrol cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan saya percaya, saat kalian mulai memperlakukan diri kalian dengan cinta dan penghargaan, kalian akan hidup dengan lebih tenang, lebih otentik, dan lebih utuh. Dan satu hal terakhir sebelum saya tutup, kalau ada satu orang aja di dunia ini yang bisa jadi rumah buat kalian, biarlah itu diri kalian sendiri. Karena pada akhirnya, tempat paling aman itu bukan di luar, tapi di dalam. Di dalam pikiran dan hati yang enggak lagi menuntut sempurna, tapi mulai belajar menerima.